Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada hari ini kita sebagai umat Islam sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sedikit sepenggal cerita dari cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan anak dari pasangan Sayyidina Ali radhiyallahu an dan istrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, yaitu Hasan dan Husain. Ketika menjelang Ramadan, Hasan dan Husain melihat anak-anak di lingkungannya sedang dihias oleh orang tua mereka dan juga diberikan baju baru untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Melihat itu, Hasan dan Husain mendatangi ibunya Fatimah radhiyallahu anha. Wahai ibu, kenapa kami belum dihias dan kenapa kami belum punya baju lebaran? Mendengar itu, Fatimah radhiyallahu anha pun bersedih karena kala itu Fatimah radhiyallahu anha tidak mempunyai uang untuk membeli baju lebaran, sehingga untuk menghibur anak-anaknya Hasan dan Husain, dia mengarang cerita bahwasanya baju kalian sedang dijahit oleh tukang jahit. Namun seiring waktu berjalan, tiba-tiba datanglah seseorang yang mengetuk pintu rumahnya, bahwasanya seseorang itu membawakan pakaian-pakaian baju lebaran untuk anak-anaknya Hasan dan Husain, dan orang tersebut tidak mengatakan siapa dirinya. Mendengar itu, Rasulullah SAW mendatangi putrinya Fatimah dan mengatakan, wahai Fatimah, bahwasanya orang tersebut adalah malaikat Ridwan yang diutus oleh Allah membawakan pakaian untuk cucuku Hasan dan Husain. Sedikit dari sepenggal cerita itu, saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau kita ingin melihat para malaikat itu tersenyum di Hari Raya Idul Fitri, ya, cobalah kita berusaha untuk membuat anak-anak bahagia dan tersenyum di hari-hari Raya Idul Fitri. Kalau kita sebagai orang tuanya, ketika ada rezeki, kita berikan pakaian-pakaian untuk mereka. Dan bagi kerabat, keponakan atau saudara yang mereka punya anak-anak kecil, jika kita punya rezeki lebih, sisipkanlah sedikit kita berbagi untuk anak-anak tersebut. Jika kita ingin melihat para malaikat tersenyum di Hari Raya Idul Fitri, nah, dengan cara seperti itulah kita akan mendapatkan keberkahan dan juga pahala yang besar. Kalau kita bersedekah kepada orang miskin, nilainya itu hanya sedekah. Tapi kalau kita katakanlah mersen, ya kebiasaan kita itu mersen, kita akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala bersedekah. Yang kedua, pahala silaturahmi. Oleh karenanya, kalau kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua yang sudah mempunyai mata pencaharian, ketika ada rezeki lebih, wajarlah setahun sekali kita sedikit berbagi kepada anak-anak kecil. Kemudian kalau memang kita tidak mampu memberikan yang besar nominalnya, minimal ya yang sedikit, asal kita bisa memberi kalaupun kita mampu. Karena dari anak-anak tersebut ya nanti akan terus meneruskan adat dan kebiasaan di hari Lebaran, agar mereka itu merasa gembira dan bahagia untuk menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Karena ada momen-momen yang sangat indah dan bahagia ketika anak-anak kita sudah kita biasakan hal-hal yang seperti itu. Walaupun kelihatannya sedikit, tapi itu akan terus
dikenang oleh anak-anak kita nantinya, dan mereka akan terus bahagia dan gembira ketika datangnya Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini hanya sedikit apa yang ingin saya sampaikan kepada semua kawan-kawan di luar sana. Ciptakanlah momen yang bahagia pada keluarga kita, dan khususnya kepada anak-anak kita atau anak-anak daripada kerabat dan keluarga kita, agar mereka bisa merasakan kebahagiaan dan kegembiraan di Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya sekian, apabila ada yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.